biar. Oke, 7 menit dari sekarang, silakan. Wow. Ayo boleh mulai teman-teman. Azan. Enggak kok. Foto dulu boleh nggak? 1, 2, 3. Deg-degan banget tapi seneng juga, penasaran juga, belum pernah nonton filmnya. Jadi ya, I'm excited. Seru sih, satu kata. Game satu kata, seru. Ya, jadi ini saya anggap sebagai satu proses yang menyenangkan ya, untuk bisa ada di project ini bersama yang pastinya jajaran produser, salah satunya Om DT, kami disutradarai juga oleh Mas Emil, dan bisa sama Maluri juga, sama teman-teman cast yang lain. Itu sebuah blessing sih, sebuah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan begitu aja gitu. Jadi ketika akhirnya ketemu sama Vel pertama kali, justru kita bukan ketemu di event ya, tapi ketemu pas workshop pertama ya. Teman-teman kamu pertama, akhirnya benar-benar I wanted to know you, I want you to get to know Valerie in person tuh seperti apa gitu, sebelum akhirnya kita ngobrolin karakter. Kalau dari Filia sendiri seperti apa sih? Kita lumayan main dari layer 1 sampai like tambah-tambah layer saja. Like oke, kalau misalnya kita udah tahu the first layer of each other, we keep going and going and going sampai kita Ya, seperti proses kita getting to know each other aja, kayak ya, kalau misalnya berkenalan dengan orang ya. Iya, kalau misalnya kita kayak take the context of filming away, cuman aku dan dia, ya kita terapnya kayak gitu sih. Selalu ada inside jokes juga, kita ada inside jokes. Akhirnya kalau misalnya kita udah kenal sama orang dan merasa cukup dekat, pasti kan kita ada inside jokes satu sama lain gitu, dan itu terjadi, it happen with us gitu. Kita ada inside jokes. Mungkin karena kita nggak butuh that filming aspect untuk mau kenalan atau get to know each other gitu. Jadi it makes it more fun. Kemudian mungkin tadi penampilan sendiri di film tersebut mungkin beda sekali, kayak nggak kalah kolaborasinya kompeten. Nggak seperti sekarang ya. Ya itu pertama kali saya akhirnya keterima castingnya untuk Rakyat Janji, memang sudah ada mandatory, sudah ada mandat dari produser dan sutradara bahwa requirements-nya Romeo tuh seperti ini, dan ini. Salah satunya dari segi fisik ya, selain dari segi fisik dituntut Romeo itu harus seperti yang bisa kalian lihat di sini gitu, dan dalam waktu yang cukup lumayan pendek saya berusaha untuk memenuhi ekspektasi dari produser dan juga sutradara, dan akhirnya Romeo lah yang kalian bisa nanti nonton di bioskop. Itulah. Besar sini nggak sih Pak, pada karakter sendiri kan, apalagi Kak Morgan. Iya, pasti ada ya, maksudnya, dan since we're shooting in Bali waktu itu, jadi setiap aku ada break, aku pasti jemur. Aku pasti jemuran di luar gitu. Setiap ada break, nggak harus di pantai ya, kayak cuman di hotel ataupun lagi di lokasi syuting, kalau misalnya lagi ada matahari, saya lagi nggak syuting, ya udah saya jemur gitu, untuk mempertahankan, karena kulit saya lumayan susah untuk tan dan lumayan susah untuk mempertahankannya juga, jadi saya berusaha semaksimal mungkin. Ini baru pertama kali Kak, atau challenging sendiri nggak sih untuk men-tanning? It was quite challenging ya, maksudnya untuk PR untuk mengenal Romeo secara dalam tuh ada, tapi secara visual juga saya dituntut untuk memerankan Romeo seperti itu. Jadi masih ada PR yang harus dikerjakan, seperti itu tanning, terus rambut saya diubah, terus saya harus nge-gym supaya kelihatan lebih update ya. Jadi ya itu semua requirement yang harus dipenuhi untuk setiap aktor yang akan bermain sebagai Romeo gitu. Kenapa memilih Valerie? Bentar, yang mana dulu? Yang ini dulu. Sejujurnya Romeo ini sudah dibuat sebelum pandemi. Seperti tadi kalau kita lihat dari Mbak Tino sama Niko, kemudian pandemi itu 2018 sampai 2019 saya sudah menunggu latar belakangnya kenapa saya jadi karir ini. Kita sama-sama tahu bahwa kita ini sekarang menghadapi begitu banyak isu dalam keluarga, apalagi karena infotainment kan begitu banyak divorsi, begitu banyak konflik, begitu banyak diskusi, banyak abandon dalam satu keluarga. Dan saya sebagai pemain drama selalu
dong gitu. drama kenapa sih filmnya horor terus dan segala macam. Dan itu yang membuat spirit saya untuk membuat. Dan kebetulan saya, Valerie itu kita memang terlibat sama-sama yuk bikin sesuatu yang menarik. Nah dari dasar itu akhirnya kita menemukan suatu formula ini dan kita mulai meneredon atau menyusunkan karakter masing-masing dari peran ini. Dan memang dari waktu kita berdiskusi sama tim dari awal, profilnya Valerie ini sudah ada di situ. Sudah ada di situ. Yang menjadi challenging adalah Who is Romeo. Makanya judulnya itu bukan Adam yang berjanji, adalah Romeo. Karena sebenarnya yang menjadi challenging ini adalah si Romeo-nya. Proses mencari Romeo nggak gampang karena kalau kalian lihat sendiri tadi Morgan bermain sangat baik sekali. Dia harus karakter Romeo ini adalah karakter seorang pria yang mempunyai kebebasan cara berpikir. Dia tidak dalam ekonomi yang kekurangan. Dia mempunyai sesuatu tapi hartanya tidak berlebihan. Makanya dia punya mobil, punya motor, tinggal di sawah, di rumah juga, menikmati kesendirian dia bersama ibunya. Personifikasi ini yang ingin saya tampilkan sebenarnya di film. Tentunya senang, tapi semua proses setelah istilahnya proses pre-development selesai, saya menyerahkan kepada Flor. Jadi saya menitipkan atau menyerahkannya kepada Emil. Kenapa Emil? Kebetulan Emil sama Valerie sudah pernah bekerja bersama di di satu judul series di 2 season. Jadi akhirnya saya bilang kepada Emil, ini saya titipkan peran-peran ini di tangan Anda. Selebihnya saya serahkan kepada mereka. Silakan silakan digodok, silakan digodok. Ya hasilnya ya seperti yang kalian nonton tadi. Aku sama Morgan dari awal emang udah cukup terbuka ya. Pas dari awal kita kenalan, jadi aku nggak terlalu kasih nggak kasih fortress lah dari awal. Kalau lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begini, malahan aku let the relationship flourish by itself dari awal. Just take it easy aja, just let it speak for itself. How he treats me, how I treat him. Nanti kan juga the film will speak for itself. So to be honest, kita juga nggak banyak. Misalnya kalau kita ketemu juga kita nggak ngomongin Romeo Agatha gitu. Dan kita juga nggak pernah ngomongin adegan intim itu. Yuk reading yuk gitu. Enggak. Kita lebih ke oke, gue pengen kenalan aja sama lo. Butuh tekan berulang-ulang nggak sih kan saat adegan intim sendiri? Ya, itu Emil. Susah nggak sih om? Of course. Ya karena technical, terus juga ya namanya juga intimasi, adegan intimasi kan pasti ada ketanggungan di awal biar mereka cair dulu, habis itu baru ya kita lakukan beberapa take lah, tapi tidak terlalu banyak juga karena awalnya mereka memang udah dekat kan, mereka tahu batasan-batasannya. Tadi disebutin Jadi kita beli untuk bangun ya seperti bangun rumah kita beli semen dulu, kita nyari kafling. tadi disebutin kan katanya ada ngedate-nya juga ya untuk supaya saling. Oh ya, actually we did it. Ya. Boleh tahu ngedate-nya ngapain? Ngedate itu ngapain aja, apapun yang kalau misalnya ada momen dimana aku dan Morgan bisa berdua, bisa ngobrol, bisa get to know each other, kita akan pakai itu untuk let's just go on a date. And since kita syutingnya di Bali juga kan, jadi kayak banyak spot-spot lucu, terus di lokasi pun kan kita syutingnya di tempat-tempat yang sinik kan, nama let's go for a walk gitu, we go for a walk, we talk, ngobrol, nanti dipanggil lagi ke set, just little moments like that. Ya lebih banyak aku yang dia sih mencandai dia. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Nanti ada doorstop lagi, tapi mau ganti baju dulu untuk siap-siap gala premier. Boleh shout out dulu, jangan lupa nonton. Mungkin Valerie dan Morgan bisa promo. Jangan lupa nonton. Halo semuanya, kami dari film Romeo Ingkar Janji. Jangan lupa nonton. Romeo Ingkar Janji tayang 25 Juli 2024 di bioskop. Thank you so much.